Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawa sebuah kisah misteri dengan judul Horor Gunung Slamet. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kemunculan makhluk tak kasat mata terkadang hanya untuk mengingatkan bahwa selain manusia, Tuhan juga menciptakan beraneka makhluk di alam raya ini. Jawa Tengah, 1994. Sabtu itu, Indra bersiap mendaki Gunung Slamet, yang adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah, dan juga gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru di Jawa Timur. Maka tak heran banyak yang menyebutnya sebagai atap tertinggi Jawa Tengah, yang wilayahnya meliputi Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Tentu saja, sebagaimana gunung yang lain, Slamet juga menghadirkan pesona pemandangan yang menawan, selain tentu juga sejuta kisah angker dan misterius. Mereka mendaki berempat. Selain Indra, ada Agus, Burhan, dan Haikal. Sejak seminggu lalu, mereka memang mempersiapkan pendakian ini. Dan menurut Agus, yang paling tua sekaligus paling berpengalaman masalah pendakian, ini akan menjadi perjalanan yang seru. Apalagi kalau nanti mereka berhasil menemui hal-hal misterius di Gunung Slamet. Mereka pun mendaki melalui jalur base camp Bambangan di Kabupaten Purbalingga. Menurut Agus lagi, ada beberapa kisah misteri di Gunung Slamet yang cukup terkenal, yaitu adanya desa gaib atau jin pada pos 4 yang disebut pos Samarantu. Di sana dipercaya sebagian orang sebagai gerbang atau portal gaib menuju ke dimensi lain. Tentu saja tak mudah dibuktikan. Hanya cerita tentang itu sudah beberapa kali terdengar. Selain itu juga terdapat semacam pasar gaib atau pasar setan, sebagaimana yang juga sering terdengar di Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Mereka berempat pun ditemani seorang porter yang merupakan penduduk asli desa Bambangan, yang mengaku bernama Mas Muji. Tentu saja selama perjalanan pendakian, Mas Muji bertindak sebagai guide atau pemandu. Dari dia pula mereka mendapatkan informasi lebih jauh tentang gerbang gaib dan pasar setan yang pernah diceritakan Agus. Sebelum pendakian, Mas Muji memberikan semacam briefing singkat, terutama tentang masalah teknis untuk pendakian. Secara umum, hampir sama dengan di gunung lain manapun. Dan ketika Indra menanyakan pantangan selama di Gunung Slamet, jawaban Mas Muji lagi-lagi standar, yaitu agar mereka semua selalu menjaga sikap dan menghindari mengucapkan kata-kata kotor, serta jangan membuang sampah sembarangan. Intinya jangan berbuat macam-macam selama pendakian, karena menurut Mas Muji, pasti banyak makhluk lain yang juga mendiami Gunung Slamet. Dan seperti kita manusia, mereka juga tak suka jika kehidupan mereka terganggu dengan perilaku buruk para pendaki. Cuaca hari itu sepertinya cukup bersahabat, dan tak ada tanda-tanda akan turun hujan lebat. Tapi tentu saja ketika memasuki dalam rimbanya, kabut tebal dan hawa dingin silih berganti mengiringi pendakian. Seperti di tempat-tempat lain, gunung memang selalu menawarkan cuaca yang sulit diprediksi.
Setelah beberapa lama berjalan, sampailah mereka di pos 4 yang dinamakan Pos Samarantu. Menurut Mas Muji, nama itu diambil dari dua kata, yaitu samar dan hantu. Tentu penjelasan awal ini cukup membuat bulu kuduk merinding. Rasanya tak mungkin kata hantu disematkan pada nama sebuah tempat, kecuali memang ada nuansa mistik yang kental di sana. Kata Mas Muji lagi, di pos 4 ada beberapa pendaki yang mengaku ditemui sosok perempuan dengan kaki terbalik. Tapi lagi-lagi Mas Muji menekankan, selama semuanya tidak melanggar pantangan, pendakian biasanya berlangsung dengan lancar dan aman. Sebenarnya Indra ingin menanyakan apa maksud dari terbalik. Apakah posisi kaki dan tangan yang terbalik atau jemari kaki yang menghadap ke belakang? Tapi karena dia menyadari pertanyaan seperti itu akan membuat suasana menjadi lebih mengerikan, dia pun membatalkan. Mas Muji lalu mengangguk ketika Agus menanyakan tentang keberadaan gerbang ke alam gaib di pos 4. Lalu dia menerangkan bahwa yang dimaksud adalah sebuah gerbang yang akan membawa pendaki ke desa gaib. Sudah banyak kejadian ada yang tersesat ke sana. Suasananya, kata Mas Muji, seperti pedesaan di alam manusia, di mana banyak penghuni yang hidup di dalamnya. Burhan lalu menyempatkan mengambil foto di pos 4 tersebut. Tampak ada 2 jalur yang bercabang. Menurut Mas Muji, yang satu adalah jalur lama. Hanya saja, kata Mas Muji, para pendaki sangat tidak disarankan mendirikan tenda di pos 4. Lagi-lagi pertimbangannya untuk memperkecil kemungkinan berkontak dengan makhluk gaib di sekitar situ. Dan jika ingin mendirikan tenda, sebaiknya nanti di pos 5. Mereka pun mendengarkan seksama setiap penjelasan dari Mas Muji. Tentu saja, selain karena Mas Muji adalah penduduk asli dan cukup berpengalaman sebagai guide, mereka tentu tak ingin mengalami hal-hal yang menakutkan. Walau sedari awal ada keinginan untuk merasakan nuansa mistis di Gunung Slamet. Sore harinya, mereka sampai di pos 5. Dan sesuai saran Mas Muji, tenda pun didirikan. Mereka memang harus beristirahat semalam untuk mempersiapkan tenaga sebagai persiapan pendakian ke puncak besok subuh. Kondisi di pos 5 memang sangat layak untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Hamparan indah yang luas sangat cocok untuk itu. Siapapun yang menyukai dunia pendakian pasti akan terbius oleh keindahan hamparan luas itu. Selain lahan yang sangat lebar, ada sumber air, dan di saat-saat tertentu ada penjual sekedar makanan atau minuman ringan oleh warga lokal. Serta terdapat bangunan sederhana semacam posko yang bisa dijadikan tempat berteduh darurat. Jika saja tenda tak mampu menahan hawa dingin yang terlalu menyengat. Tiba-tiba terdengar suara anjing yang menyala-nyala. Entah dari mana asal suara gonggongan anjing tersebut. Karena setelah Indra dan Agus menyalakan senter lalu mengitarkan sekeliling, tak ada tanda-tanda wujud dari hewan itu. Bulu kuduk Indra pun mulai merinding. Mungkin ini adalah pertanda kuat bahwa ada makhluk dari alam lain yang sedang melintas atau berada tak jauh dari mereka. Sebenarnya selama berapa kali pendakian, terdengar suara anjing bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tapi kali ini entah kenapa terasa sangat berbeda. Karena penasaran, Indra pun bertanya pada Mas Muji,
Ternyata jawabannya justru adalah sebuah cerita bahwa dulu pernah ada pemburu yang berburu di hutan rimba Gunung Slamet. Dia ditemani seekor anjing. Tapi entah bagaimana awalnya, pemburu itu tidak pernah kembali lagi, dan anjingnya menjadi anjing liar. Tapi juga belum jelas apakah si pemburu itu akhirnya meninggal atau tidak. Pun dengan si anjing, apakah dia mati atau menjadi semacam anjing gaib. Mas Muji tak menjelaskan lebih lanjut tentang kisah si pemburu tadi. Tapi dari nada bicaranya, sepertinya ini adalah sebuah kisah misteri yang mungkin tak pernah benar-benar berhasil diurai. Ketika hari menjelang maghrib, Indra berjalan perlahan menuju tempat yang agak rimbun untuk membuang air kecil. Tak terlalu jauh dari pepohonan tempat buang air kecil itu, mata Indra menangkap sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Ada perasaan aneh begitu melihat barang itu. Semakin Indra mempertajam penglihatannya, benda itu semakin jelas, yaitu bekas wadah tempat bunga atau sesajen, atau biasa disebut dengan canang sari. Kondisi canang sari itu sangat lusuh dan sepertinya sudah lama tidak dipakai. Beberapa kelopak bunga yang sudah layu juga berserakan di sekitarnya. Sempat terbersit keinginan untuk menanyakan itu pada Mas Muji. Tapi lalu dia teringat bahwa hal-hal seperti sesajen memang seringkali ditemui setiap kali melakukan pendakian. Waktu pun mereka isi dengan bercengkerama sambil saling bertukar cerita. Mas Muji tentu menjadi yang paling banyak berbicara, terutama tentang segala hal yang berhubungan dengan Gunung Slamet. Kata Mas Muji, sebenarnya aura mistis Gunung Slamet sangatlah kuat. Hanya saja bagi banyak orang termasuk kalangan pendaki, kekuatan mistiknya jauh tidak seterkenal Gunung Lawu atau Gunung Merapi. Padahal semua gunung mirip katanya. Selalu dihuni makhluk-makhluk gaib yang mungkin merasa lebih tenang berkumpul di tempat-tempat yang memang jauh dari pemukiman manusia. Mas Muji juga mengaku entah sudah berapa kali menemani rombongan pendaki yang mengalami hal-hal aneh, termasuk di pos 5 ini atau juga di pos 4 tadi. Yang paling sering katanya adalah keberadaan pasar gaib dan pertemuan dengan sosok perempuan berkaki terbalik. Tapi lagi-lagi Mas Muji mengingatkan, selama kita tidak melanggar aturan yang ada, kemunculan mereka hanya semacam untuk menunjukkan keberadaan saja, tanpa niatan membahayakan atau mencelakai pendaki. Intinya, mereka juga makhluk yang mendiami alam kita, juga sebagai semacam pengingat, agar manusia tidak semena-mena dan merasa terlalu berkuasa serta mengabaikan keberadaan mereka. Ketika malam mulai agak larut, semua sepakat untuk beristirahat. Jadwal selanjutnya adalah nanti sekitar jam 3 subuh, perjalanan akan dilanjutkan menuju puncak. Menurut Mas Muji, puncak Gunung Slamet menawarkan keindahan yang juga tak kalah dibanding gunung-gunung lainnya. Entah kenapa, Indra merasa sulit memejamkan mata. Sampai semua teman-temannya lelap tertidur, rasa kantuk belum juga datang. Mungkin karena tadi dia terlalu banyak minum kopi. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara di luar tenda. Semakin menajamkan pendengaran, suara itu semakin terdengar jelas. Ada langkah kaki yang seperti sedang mengelilingi tenda. Langkah-langkah itu
terdengar berirama secara rapi, seperti puluhan atau bahkan ratusan orang yang berbaris. Bersama dengan itu, ada bayangan-bayangan hitam berkelebat. Lagi-lagi jumlahnya sangat banyak. Tak lama kemudian, ada suara lain yang juga terdengar. Di telinga Indra, itu adalah suara dengusan dan lenguhan beraneka hewan. Ada suara babi, sapi, anjing, juga desisan ular. Keringat dingin Indra mulai bercucuran. Satu-satunya yang sedikit menahan rasa takut adalah karena mereka semua masih lengkap di dalam tenda. Dipandanginya satu persatu temannya, dan semua masih lelap tertidur. Mungkin mereka tak ada yang mendengar suara-suara aneh itu. Indra pun segera meraih senter. Walau gemetar, perlahan kakinya dilangkahkan keluar tenda. Rasa penasaran benar-benar membakarnya. Ada rasa takut yang tak bisa dipungkiri. Tapi kekhawatirannya lebih besar jika dia tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata di luar tenda tak ada siapapun dan bahkan apapun. Karena keingintahuan makin kuat, dia melangkah sedikit agak menjauh. Dengan senter yang tetap diarahkan ke semua arah mata angin, termasuk ke atas. Kesunyian lalu semakin terasa. Hanya samar-samar terdengar alunan suara jangkrik yang berasal dari tempat yang agak jauh. Tentu ini aneh. Entah suara apa yang tadi didengarnya dari dalam tenda. Udara sangat dingin, lalu tiba-tiba berhembus kuat. Selain ketakutan, kini Indra merasa sangat kedinginan. Karena tak menemukan apapun, dia memutuskan kembali ke tenda dan akan menceritakan kejadian aneh ini nanti ketika teman-temannya bangun. Tapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah puncak Gunung Slamet. Indra pun segera mengarahkan cahaya senter ke sana. Ternyata berduyun-duyun banyak sekali orang yang turun. Semua orang berlari dengan sangat tergesa. Bahkan ada yang terlihat sampai terjatuh. Suasana terlihat benar-benar kacau. Entah apa yang sedang terjadi, tapi dari yang dilihatnya, pasti ada sesuatu di atas sana. Naluri Indra pun berbicara. Dia harus segera membangunkan teman-temannya tentang adanya bahaya yang entah itu apa. Tapi sebelum benar-benar sampai ke tenda, semua teman-temannya sudah bangun, termasuk Mas Muji. Rupanya mereka semua mendengar dan menyadari bahaya itu. Situasi pun menjadi sangat panik. Sambil berkemas secepat mungkin, mereka bangkit dan langsung ikut lari turun. Tapi Agus tertinggal. Indra yang langsung menghampiri mendapatinya sedang kesakitan memegang kaki. Katanya dia mengalami kram tiba-tiba. Indra pun bingung mengambil keputusan. Bertahan bersama Agus tentu akan membuatnya berada dalam bahaya. Walau tak jelas itu apa, tapi melihat semua orang lari terbirit-birit, pasti ada sesuatu yang benar-benar membahayakan. Agus terus berteriak kesakitan sambil memegangi pahanya. Akhirnya Indra memutuskan untuk bertahan menemani Agus. Mungkin itu adalah pilihan terbaik.
karena membiarkannya seorang diri tentu bukan langkah yang bijak. Saat semua teman-temannya lari turun, Indra sekuat tenaga menahan tenda yang terlihat bergoyang hebat karena tiupan angin. Dari dalam tenda, derap lari ratusan orang yang turun semakin terdengar menakutkan. Indra lalu berusaha mengingat. Setahunya, Gunung Slamet tidak pernah meletus. Atau kalaupun pernah, mungkin sudah ratusan tahun yang lalu. Dan lagi, andai memang kondisi Gunung Slamet berbahaya bagi pendakian, tentu rombongannya tadi sudah mendapat informasi dan peringatan dari bawah. Semuanya masih menjadi misteri. Kenapa ratusan orang terbirit-birit lari turun dari arah puncak? Indra pun keluar tenda lagi untuk mengamati keadaan. Gelombang ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang yang turun masih terlihat. Matanya sempat melirik jam tangan. Jam 12 lewat 18 menit. Sampai sekitar 15 menit kemudian, orang yang lari turun tidak terlihat lagi. Dan suasana kembali menjadi sunyi. Dia yakin saat ini hanya tertinggal dia dan Agus di sana. Agus terlihat semakin menggigil kedinginan. Wajahnya pucat dan bibirnya mulai membiru. Matanya juga sangat sayu dan seperti sedang berjuang sekedar untuk mempertahankan hidup. Air mata Indra berderai sangat deras. Dia tak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Agus. Berkali-kali dia bertanya, tapi hanya dijawab dengan gerakan kelopak mata yang sangat lemah. Dalam hati, Indra mengutuk semua teman-temannya yang sudah lari turun duluan. Tapi dia lalu menyadari, dalam kondisi sepanik tadi, tentu tak mudah membuat keputusan. Perlahan, gerimis mulai turun. Kondisi ini tentu semakin menyulitkan. Akhirnya, Indra melepas jaket dan mengambil sebuah selimut dari dalam tas ranselnya. Keduanya lalu ditutupkan ke tubuh Agus yang semakin terlihat lemah. Sempat dia memanggil nama Agus, dan untungnya Agus masih bisa mengangguk. Artinya, minimal temannya ini masih hidup. Gerimis itu lalu berubah menjadi hujan yang makin lama makin deras. Halilintar juga bersaut-sautan mengiringinya. Suasana di dalam tenda tentu semakin mencekam. Sambil menangis, Indra berusaha berpikir tentang berbagai kemungkinan. Terutama bagaimana menjaga Agus tetap selamat dalam kondisi yang terlihat begitu lemah. Dipegangnya kening Agus dan ternyata sangat panas. Satu yang disesali Indra, dia tak membawa termometer. Tapi dari hasil rabaan tangannya, kondisi Agus sama sekali tak main-main. Indra lalu mencoba mengangkat tubuh temannya itu. Dia mampu mengangkat dan menggendongnya. Tapi dalam kondisi hujan dan gelap seperti itu, rasanya mustahil menggendong Agus sampai di bawah. Apalagi badan Agus memang lebih gemuk dan jauh lebih besar darinya. Lalu, tubuh temannya itu diletakkan kembali, sambil Indra terus menyapu-nyapu keningnya. Berkali-kali dia berbisik di telinga Agus agar bisa bertahan, sambil bibirnya terus komat-kamit membaca doa. Untuk menjaga dan menambah semangat, tangan Agus pun
digenggamnya erat-erat. Tak lama kemudian, hujan mulai mereda dan suara halilintar tidak terdengar lagi. Indra sadar, kali ini dia harus segera mengambil keputusan. Awalnya dia ragu ketika menanyakan apakah Agus siap ditinggal sendiri. Rencananya Indra akan turun dan meminta bantuan. Ternyata Agus langsung mengangguk dan lalu memberi isyarat jaket dan selimut Indra agar ditarik. Indra pun menuruti itu. Yang dia tangkap, mungkin Agus merasa gerah. Lalu dengan sangat terbata dan suara lemah, Agus berkata, "Bawa semua barangku turun, juga tenda ini. Aku merasa lebih nyaman tidur di atas tanah." Di sini Indra sangat terkejut. Meninggalkan Agus saja adalah sebuah keputusan yang sangat berat. Apalagi harus membawa semua barangnya dan juga tenda. Pasti Agus akan lebih menderita. Indra kemudian menyanggah. Dengan alasan kondisi Agus akan makin berbahaya jika tidur hanya beralaskan tanah di malam sedingin ini. Tapi Agus tetap memaksa. Indra lalu menatap tajam mata sahabatnya. Dan yang membuat air matanya makin deras mengalir adalah ketika Agus mengatakan, "Ini adalah permintaan terakhirku." Indra pun segera memeluk erat sahabatnya yang terbaring lemas itu. Ini benar-benar keputusan yang sangat berat. Tapi akhirnya Indra tak kuasa menolak permintaan itu. Apalagi ketika Agus dengan terbata mengulangi kalimatnya, bahwa ini adalah permintaan terakhirnya. Indra lalu segera mengemasi semua barang. Fokusnya kini hanya satu, segera turun dan mencari bantuan secepat mungkin. Kondisi jalan tentu sangat licin setelah diguyur hujan sangat deras tadi. Tapi dia tak punya pilihan lain. Setelah semua berhasil dikemasi, dipandangnya Agus dengan air mata yang tetap berderai. Agus lalu dengan susah payah melambaikan tangan dan menyunggingkan sebuah senyuman, seperti sebuah isyarat dan permintaan bahwa Indra harus segera turun. Indra pun bergegas turun dengan 2 tas ransel besar yang dibawanya. Dugaannya benar, perjalanan sangat berliku dan licin. Tapi lagi-lagi semua harus dilawan. Dia harus segera sampai di bawah dan meminta bantuan. Beberapa lama kemudian, setelah sangat berjuang, dia sampai di pos 4. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan banyaknya orang di sana. Otaknya lalu teringat, tempat ini disebut Samarantu, yang berasal dari 2 kata, yaitu samar dan hantu. Karena tak ingin membuang waktu, perjalanan pun dilanjutkan. Ternyata di kerumunan orang itu ada banyak yang berjualan. Lagi-lagi otaknya berusaha merangkai ingatan. Kali ini sampai pada penjelasan Mas Muji, yaitu tentang pasar gaib. Sepertinya apa yang diceritakan Mas Muji memang benar. Karena setelah semakin dekat, mereka berwajah aneh. Bahkan sebagian seperti manusia berkepala hewan. Banyak yang menoleh ke Indra. Dan bukan hanya berwajah hewan, tapi wajah mereka rusak
dan penuh luka di sana-sini. Tak ada yang terlihat ingin menyerang Indra, tapi melihat wajah-wajah seram itu tentu sangat mengerikan. Dalam ketakutan yang luar biasa, Indra masih bisa berpikir dan lalu menyimpulkan bahwa ini benar-benar pasar gaib. Dia pun mempercepat larinya, walau suara-suara mengerikan terdengar di hampir sepanjang jalan. Beberapa kali dia mendengar namanya dipanggil dengan suara yang sangat menyeramkan. Entah berapa kali Indra jatuh dan terpeleset, tapi dia tak boleh menyerah. Kalau dia tak segera sampai di bawah, entah bagaimana nasib Agus di pos 5. Untunglah setelah melewati banyak kejadian yang memacu adrenalin, Indra akhirnya sampai di bawah. Dan syukurnya yang pertama dilihatnya adalah Burhan dan Haikal. Mereka berdua pun segera menghampiri Indra dan memeluknya. Indra pun menyambut pelukan itu sambil menangis. Sebelum dia mengucapkan apapun, ternyata Burhan yang lebih dulu menanyainya, "Kamu dari mana saja?" Indra pun melepas pelukan itu. Lalu dia menceritakan semua kejadian dari awal. Mendengar banyak sekali pendaki yang lari turun, serta kondisi Agus di pos 5 sekarang. Tak lupa, Indra mengajak teman-temannya untuk segera naik menjemput Agus. Burhan dan Haikal lalu saling berpandangan. Seperti ada yang aneh dari cara mereka berdua bertatapan. Kemudian Haikal yang bersuara. Ternyata penjelasan Haikal benar-benar di luar perkiraan Indra. Menurut Haikal, sekitar jam 12 malam justru Indra yang hilang. Semua orang berusaha mencari, termasuk ke tempat yang agak jauh dari tenda, dan berteriak-teriak memanggil namanya. Tapi Indra tak kunjung ditemukan. Mas Muji bahkan sempat berdiri dan seperti merapalkan aneka mantra, tapi hasilnya sama. Indra tak terlihat. Dan setelah mengadakan semacam rapat kecil, mereka memutuskan turun untuk mencari bantuan. Karena hujan turun sangat deras, mereka tidak sempat mengemasi tenda. Juga tas ransel Agus tertinggal di sana. Kata Haikal, suasana ketika itu sangat menegangkan. Selain Indra yang hilang, terdengar banyak suara aneh di sekitar tenda. Dan ternyata mirip dengan apa yang didengar Indra, yaitu derap langkah ratusan pasang kaki, serta suara-suara aneh dari beraneka hewan. Juga ada bayangan-bayangan hitam yang berkelebat. Dan menurut Haikal, mereka semua melihat dan merasakan itu. Walau sempat ada perdebatan sejenak, akhirnya Mas Mujilah yang mengambil keputusan terakhir, bahwa semua anggota rombongan harus segera turun. Mas Muji juga berencana mencari bantuan pada salah satu temannya yang terkenal sebagai orang pintar. Katanya, kekhawatiran terbesar adalah Indra hilang dibawa oleh penghuni gaib Gunung Slamet. Indra tentu melongo mendengar penjelasan itu. Lalu dia pun bertanya, "Terus Agus gimana?" Lagi-lagi jawaban Haikal di luar dugaannya. Menurut Haikal, Agus tadi juga ikut turun. Dan karena semuanya panik, dia lupa membawa tas ranselnya. Entah bagaimana ceritanya,
tapi tak ada yang bisa berpikir jernih. Bahkan kata Burhan, setelah agak jauh, mereka baru sadar tenda dan tas ransel Agus tertinggal. Tapi karena keadaan sangat genting, mereka terus turun dan berencana nanti naik lagi mengambil tenda dan tas itu. Selama perjalanan turun, mereka berkali-kali berteriak memanggil Indra. Tapi tak pernah ada jawaban dan semuanya semakin yakin bahwa Indra memang telah hilang. Dan yang paling mengejutkan, kata Haikal, Agus sekarang ada di base camp ditemani Mas Muji karena sangat keletihan. Indra pun tak mampu berkata-kata lagi. Masih teringat jelas betapa keras perjuangannya tadi bersama Agus. Juga bahwa dia turun adalah permintaan terakhir dari Agus. Pikiran Indra pun campur aduk. Terlalu banyak hal yang tak mampu dicernanya. Semuanya sungguh terasa tidak masuk akal. Tentu pertanyaan terbesar adalah siapa sosok Agus yang kini sedang terbaring lemas di dekat pos 5. Yang bahkan tadi dia sempat berpikir mungkin tak akan bisa diselamatkan. Juga kemana dia selama itu, sehingga menurut teman-temannya dia telah hilang. Air mata Indra kembali menetes. Ada kelegaan luar biasa karena mereka semua berhasil berkumpul kembali. Tapi rasa takut tetap tak bisa dihilangkan. Mereka bertiga pun lalu bergegas berjalan ke base camp. Burhan kemudian meminta membawa tas ransel milik Agus karena Indra terlihat juga sangat kelelahan. Sesampai di sana, Agus ternyata baru bangun dan Indra langsung memeluknya. Mas Muji lalu meminta Indra untuk menceritakan lagi apa yang dialami di pos 5. Dengan menangis, dia pun menjelaskan semuanya, termasuk rasa takut yang tak bisa dilukiskan. Tak lupa dia menceritakan bertemu dengan kerumunan orang di pos 4, yang ternyata mereka semua adalah makhluk menyeramkan. Setelah semua cerita Indra selesai, Mas Muji pun berusaha menenangkannya. Lalu dia berkata bahwa mungkin yang ditemui Indra di sekitar pos 4 adalah pasar gaib yang selama ini banyak diceritakan orang. Selama menjadi pemandu dan menemani pendakian, pertemuan dengan pasar gaib itu memang beberapa kali terjadi. Mas Muji sendiri bahkan mengaku pernah terjebak di tengah-tengah pasar itu. Hanya saja ternyata sama dengan yang dialami Indra, bahwa makhluk-makhluk di pasar gaib itu tidak terlihat berusaha menyerang atau semacamnya. Untung kamu segera turun, begitu kata Mas Muji. Karena katanya jika tidak, mungkin Indra akan hilang lebih lama. Dan pasti akan semakin sulit melakukan pencarian. Tentu Indra makin merinding mendengar itu. Tak terbayang jika benar-benar terjadi. Masih teringat jelas kejadian ketika dia sempat bertemu kerumunan makhluk menyeramkan di pasar gaib. Entah apa jadinya jika dia tidak segera turun. Nalarnya juga benar-benar tak mampu menjangkau bagaimana ceritanya apa yang dialami ternyata tak sama dengan penjelasan teman-temannya. Mungkin ini menjadi segelintir bukti bahwa nuansa mistik di Gunung Slamet memang benar adanya. Begitu agak siang, setelah berdiskusi, Indra, Agus, Burhan dan Haikal akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke Semarang.
terutama setelah mendengar semacam nasihat dari Mas Muji bahwa mereka lebih baik pulang. Karena katanya mereka berempat belum berjodoh untuk mendaki puncak Gunung Slamet sekarang. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Horor Gunung Slamet. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.